Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Mungkin bagi kalian yang suka dengan anime, pasti tidak asing lagi dengan film ini. Nah, film ini adalah adaptasi dari anime Tokyo Ghoul, di mana dalam versi animenya pun banyak sekali penggemarnya. Dan dengan itu, muncullah versi live actionnya ini. Akan tapi, live actionnya ini bisa dibilang tidak sesuai dengan ekspektasi, karena banyaknya adegan-adegan yang berbeda dibanding dengan versi animenya. Selain itu, ada beberapa karakter yang tidak mirip beberapa tokoh. Ya, mungkin karena karakternya pun sangat sulit ditemui, jadi bisa dimaklumi saja. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Tokyo Ghoul live action versi Efek Movie. Kisah film ini diawali dari dua makhluk, yaitu manusia dan ghoul. Pertama, kita akan menjelaskan dulu apa itu ghoul. Ghoul adalah makhluk yang seperti manusia, namun mereka berbeda, di mana ghoul hanya bisa memakan daging manusia. Dan jika ghoul memakan makanan manusia, rasanya akan seperti hal yang menjijikan. Dengan perbedaan tersebut membuat manusia dan ghoul tidak bisa berdampingan. Selain itu, ghoul juga memiliki kekuatan yang besar. Seorang ghoul mesti memiliki kagune. Kagune adalah istilah senjata dari para ghoul. Kagune terbuat dari organ tubuh mereka. Dengan itu, mereka bisa bertahan hidup. Namun setiap ghoul memiliki kagune yang berbeda-beda. Jadi, ada yang lemah dan ada yang kuat. Bukan hanya itu saja, ketika ghoul memakan ghoul lain, maka ghoul tersebut bisa menjadi lebih kuat dibanding dengan sebelumnya. Karena darah ghoul yang mereka makan akan menjadi satu dengan darahnya. Bisa dibilang, ghoul tersebut akan mempunyai kemampuan ghoul yang ia makan. Nah, di sisi manusia pun juga mempunyai sang penyelamat. Tepatnya, kelompok tersebut adalah Shishiji, di mana Shishiji bertugas sebagai kelompok pembasmi ghoul. Selain itu, mereka memiliki seorang bawahan yang sangat cerdas. Ditambah, setiap agen memiliki senjata khusus yang terbuat dari kagune para ghoul yang telah ditangkap. Senjata tersebut bernama Queen Q. Sedangkan nama agen tersebut bernama Merpati. Dan Merpati adalah musuh bebuyutan dari para ghoul. Nah, mungkin sebelum kita ke ceritanya, kalian harus mengerti situasi tentang kejadian pada film ini. Dan setelah kalian memahaminya, kalian bisa lanjutkan ceritanya. Film ini diawali dari seorang pemuda yang sedang mengobrol di sebuah kedai bernama Anteiku. Mereka adalah Hideyoshi Hide dan Kaneki Ken. Nah, tokoh utama dalam film ini adalah Kaneki. Kaneki digambarkan sebagai seorang anak muda yang pemalu, pendiam, dan suka membaca buku. Sedangkan Hide adalah seorang yang humoris dan sering perhatian kepada temannya. Mereka berada di kedai kopi tersebut untuk membicarakan seorang gadis yang disukai oleh Kaneki. Gadis tersebut adalah Kamishiro Rize, di mana Kaneki menyukai gadis tersebut karena Rize memiliki hobi yang sama dengannya. Di suatu ketika, Kaneki meminta Rize untuk mengajaknya kencan, dan Rize pun menerima ajakannya. Kencan mereka berjalan seperti biasanya. Namun pada saat mereka pulang, terjadi hal yang tidak terduga, di mana Rize ternyata adalah seorang ghoul. Ternyata alasan Rize menerima ajakan dari Kaneki agar bisa memakannya. Kejadian tersebut membuat Kaneki sangat syok. Dan dengan itu pun, ia hampir dimakan oleh Rize. Namun naasnya, nasib berkata lain di mana mereka berdua kejatuhan sebuah besi konstruksi. Dengan kejadian tersebut membuat Rize mati. Sedangkan Kaneki masih hidup. Karena dokter telah mengganti organ dalam Kaneki yang hancur dengan organ dalam milik Rize. Setelahnya, ia sembuh dari lukanya. Ia pun pulang dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Namun saat sedang makan di kantin bersama Hide, tiba-tiba Kaneki memuntahkan makanannya. Hal tersebut membuatnya kebingungan. Dan dengan itu membuatnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia pun mencoba memakan makanan. Namun naasnya, tubuhnya menolak makanan tersebut. Di saat yang sama pula, ia mendengar berita yang ada di televisi bahwa seorang ghoul tidak bisa memakan makanan milik manusia. Mengetahui hal tersebut, ia pun mulai berkaca. Yap, ternyata sekarang Kaneki telah menjadi ghoul, di mana mata Kaneki satunya berubah menjadi ghoul. Ternyata, Kaneki menjadi ghoul karena organ dalamnya adalah milik Rize. Dan dengan itu, akhirnya Kaneki menjadi setengah ghoul dan setengah manusia. Untuk mengatasi rasa laparnya, ia pun pergi keluar. Namun saat di perjalanan, ia mencium sesuatu yang bisa dimakan. Namun saat tiba ke tempat tersebut, ia melihat seorang ghoul yang memakan manusia. Hal tersebut membuatnya terkejut. Namun secara tiba-tiba, ada ghoul yang membunuh orang itu.
di mana ghoul tersebut bernama Nishiki Nishio, di mana ia membunuh ghoul tersebut karena telah mengambil wilayahnya. Selain itu, ia juga berniat untuk membunuh Kaneki. Namun, ia ditolong oleh seorang ghoul wanita. Ghoul tersebut adalah pelayan dari kedai Anteiku yang bernama Toka Kirishima. Ia berhasil mengalahkan Nishiki dan membuatnya lari. Selain itu, Toka yang melihat Kaneki kelaparan memberikan sebuah daging ghoul kepadanya. Akan tapi, Kaneki menolaknya karena ia menganggap dirinya adalah manusia, dan dengan itu membuatnya pulang untuk menahan rasa laparnya. Namun rasa lapar seorang ghoul tidak bisa ditahan. Keesokan harinya, Kaneki pergi menemui Toka untuk meminta bantuannya untuk mencari makanan. Di saat yang sama pula, pemilik kedai yang bernama Yoshimura menawarkan sebuah makanan yang bisa dimakan oleh ghoul. Tepatnya, itu bukan daging manusia, melainkan sebuah kopi biasa. Minuman tersebut adalah satu-satunya bahan makanan manusia yang bisa dicicipi oleh ghoul. Beberapa hari kemudian, Kaneki sudah mulai pergi ke sekolah dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Namun ia sedikit berbeda karena ia memakai penutup mata. Tujuannya agar identitasnya sebagai seorang ghoul tidak terungkap. Dengan hal tersebut, Kaneki bisa menjalani kehidupan seperti biasanya. Namun nasib berkata lain ketika ia bertemu dengan Nishio, yaitu guru dari sekolahan Kaneki. Selain itu, ia juga dekat dengan Hide. Hal tersebut membuatnya was-was. Dan ternyata benar bahwa tujuan dari Nishio adalah memakan Hide. Hal itu membuatnya terkejut. Namun Kaneki tidak bisa melawannya karena ia belum menguasai kekuatan dari ghoul-nya. Hal itu membuatnya terpojok, sampai kekuatannya pun bangkit ketika Nishio hampir membunuh Hide. Dan dengan kekuatannya itu, ia berhasil membuat Nishio tidak sadarkan diri. Namun kejadian itu belum berakhir, karena Kaneki tidak bisa mengendalikan dirinya, di mana hawa nafsu menjadi tinggi setelah melihat darah Hide yang berceceran membuatnya ingin memakannya. Ternyata, kekuatan dari Kaneki adalah kekuatan dari Rize. Dan dengan itu, Kaneki tidak bisa mengendalikan dirinya karena sifat dari Rize masih berada dalam tubuhnya. Namun setelah melihat dirinya lewat cermin, dirinya pun mulai sadar. Dan dengan itu, ia tidak jadi memakan sahabatnya. Setelah itu, Kaneki membawa Hide ke rumah sakit. Sementara dirinya pergi ke kedai Anteiku untuk merenungkan diri. Selain itu, ia bertanya kepada pemilik kedai tentang dirinya yang sudah tidak mempunyai tempat tinggal menjadi manusia maupun ghoul. Namun pemilik kedai menjelaskan bahwa Kaneki adalah orang yang sangat beruntung, karena Kaneki bisa hidup dalam sisi manusia juga dalam sisi ghoul. Selain itu, pemilik kedai juga menjelaskan bahwa pengunjung termasuk pelayan di sini adalah seorang ghoul. Sekaligus menjelaskan bahwa kedai Anteiku adalah tempat berlindung para ghoul di distrik 20. Dan dengan kejadian yang Kaneki alami membuatnya bekerja di Anteiku. Itu dilakukan agar ia bisa menahan rasa laparnya dan menjalani kehidupan sebagai seorang ghoul dan manusia. Di samping itu, Kaneki juga disuruh untuk mengumpulkan makanan bersama pelayan yang bernama Yomo. Saat itu, Kaneki dan Yomo sering mencari mayat manusia di tepi jurang dan kemudian dijadikan makanan dari para ghoul. Sedangkan temannya, yaitu Hide, telah berada di rumah sakit untuk dirawat. Sejak saat itu juga, Kaneki jarang bertemu dengan Hide. Keesokan harinya, beredar kabar bahwa ada agen CCG yang telah berada di distrik 20. Agen merpati tersebut adalah Amon dan Kureo Mado. Mereka berdua adalah agen yang pintar. Selain itu, mereka dibekali senjata Queen Q yang kuat. Dan dengan itu membuat mereka ditakuti oleh para ghoul di distrik 20. Setelah mendengar kabar bahwa merpati berada di distrik 20, Yoshimura atau pemilik kedai Anteiku meminta para ghoul lain dan pelayan Anteiku agar waspada termasuk Kaneki. Dari sisi agen merpati, Mado menemukan sesuatu untuk menemukan ghoul yang ada di distrik 20. Selain itu, Mado dan Amon pun juga menghabisi beberapa ghoul yang berada di distrik tersebut. Tak berapa lama kemudian, mereka menemukan 2 orang yang dianggap ghoul. Kemudian Mado mulai mencari keberadaan dari 2 orang ghoul tersebut. Ia juga dibantu oleh beberapa anggota CCG yang lain. Tak lama kemudian, Mado pun berhasil menyebaknya. Kedua ghoul tersebut tak lain adalah tamu khusus di Anteiku. Mereka adalah ibu dan anak yang bernama Ryoko dan anaknya Hinami. Nah, mungkin kita akan menjelaskan dulu karakter ini. Kita kembali ke beberapa waktu sebelumnya. Kedua orang ini adalah ghoul pelarian dari distrik lain. Dan saat di distrik 20, mereka tinggal di Anteiku. Saat di Anteiku, mereka dekat dengan para pelayan termasuk Kaneki. Kaneki sering mengajari Hinami cara membaca dan menulis. Namun karena suatu hal, mereka harus pergi dari distrik 24. Nah, kita kembali ke cerita.
di mana Mado berhasil menjebak bibi Ryoko dan Hinami. Alasan dari merpati sudah sangat jelas, yaitu membunuh semua ghoul yang berada di distrik 20. Dengan itu membuat Ryoko melawannya. Selain itu, ia juga memberi celah agar Hinami kabur. Namun kejadian pun tak terduga lagi, di mana Queen Q dari Mado ternyata adalah Kagune dari ayah Hinami. Hal tersebut membuat Ryoko marah, namun ia tidak berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Hinami pergi menemui Kaneki untuk menyelamatkan ibunya. Namun Kaneki di sini hanya bisa melihat saja karena ia belum bisa beradaptasi dengan tubuh ghoul-nya. Selanjutnya, kita diperlihatkan kejadian yang sangat tragis, di mana Hinami melihat ibunya terbunuh di depan matanya. Atas kejadian itu, Kaneki pun memberitahu ke semua pelayan di Anteiku. Hal tersebut membuat Toka marah. Kemudian ia pergi untuk membunuh merpati tersebut. Namun saat tiba di sana, ia hanya berhasil membunuh bawahannya saja karena Mado dan Amon terlalu kuat baginya. Alhasil, ia pun kembali ke kedai Anteiku dengan luka yang ia dapatkan. Melihat hal tersebut membuat Kaneki pun terkejut. Keesokan harinya, Kaneki meminta Toka untuk melatihnya. Tujuannya, ia ingin membalaskan dendamnya kepada kedua merpati yang membunuh ibu Hinami. Dan setelah beberapa lama, akhirnya Kaneki sedang menguasai kekuatan ghoul-nya. Ditambah, fisiknya pun sudah semakin kuat. Dan setelah persiapan selesai, Kaneki dan Toka membuat rencana untuk membunuh kedua merpati tersebut. Namun realita berkata lain, di mana Hinami sudah masuk ke dalam perangkap Mado. Mado berhasil menjebak Hinami dengan membawa bagian tangan dari ibunya. Dengan itu membuat Hinami terjebak oleh Mado. Di sisi lain, Kaneki dan Toka yang mengetahui hal tersebut langsung mencari Hinami. Sampai akhirnya, Toka menemukan Hinami di bawah jembatan. Sementara Kaneki pergi ke tempat lain untuk menghambat salah satu anggota merpati yaitu agen Amon. Kita mulai dulu dari pertarungan Kaneki dan Amon, di mana Kaneki pun mencoba menghentikan Amon dengan kekuatan yang ia miliki. Namun ia tidak berhasil karena Amon memiliki senjata Queen Q yang kuat. Akan tapi, Kaneki tidak menyerah. Sampai akhirnya, sifat dari Rize keluar. Kaneki saat itu dalam keadaan setengah sadar, dan dengan itu, ia langsung memakan bagian tubuh dari Amon. Hal tersebut membuat Kaneki menjadi kuat seperti Rize. Dengan kekuatannya itu, ia berhasil membuat Amon terpojok. Selain itu, Kaneki juga dibayang-bayangi oleh Rize yang membuat dirinya menjadi seperti orang yang tidak waras. Selain itu, ia juga mengungkapkan sesuatu kepada Amon di mana jika manusia mempercayai ghoul, maka manusia dan ghoul bisa hidup berdampingan. Setelah itu, Kaneki meminta Amon untuk kabur karena ia tidak ingin membunuhnya. Setelah kejadian itu usai, Kaneki langsung menuju ke tempat Toka. Di tempat lain, Toka pun mencoba untuk membunuh Mado. Akan tapi, Mado terlalu kuat baginya. Ditambah, Mado menggunakan Kagune dari ibu Hinami menjadi senjatanya. Hal tersebut membuat Toka semakin marah. Akan tapi, kemarahannya hanya membuatnya ceroboh sampai Mado hampir bisa membunuhnya. Namun Hinami berhasil menyelamatkan Toka di mana Hinami mempunyai Kagune dari ayah dan ibunya. Dengan itu, Hinami berhasil membuat Mado terkapar. Namun ia tidak membunuhnya. Dan tak berpikir panjang, Toka pun langsung membunuhnya. Setelah kejadian itu usai, Hinami pergi ke distrik 24 untuk berlindung. Sementara, para pelayan Anteiku pun juga kembali ke kehidupan seperti biasanya. Mulai dari situ, suasana di distrik 20 kembali seperti biasanya. Dan di scene terakhir, kita diperlihatkan Amon yang merenungi kematian dari Mado. Hal tersebut membuat dirinya berjanji bahwa suatu saat dirinya akan membunuh semua ghoul yang ada. Nah, itulah akhir dari film ini. Namun film ini belum selesai karena film ini ada lanjutannya lagi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.